Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kameliana, NPM 1951010071, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi rangkuman tentang metode penelitian. Jadi, apa sih sebenarnya metode penelitian? Metode penelitian adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Selanjutnya, itu ada researcher. Apa itu researcher? Re itu artinya kembali, ser artinya meneliti atau mencari, sedangkan er itu adalah orangnya. Kemudian adapun cara mencari ide penelitian. Cara mencari ide penelitian bisa dilakukan dengan cara mengikuti webinar tertentu, mencari melalui jurnal terbaru, serta juga mencari jurnal keluaran 2021 atau jurnal ekonomi syariah 2021 dan jurnal keuangan dan perbankan syariah 2021. Selanjutnya, untuk skripsi itu terdapat 4 variabel, di mana X-nya terdapat 3 dan Y-nya terdapat 1. Contohnya, X1 inflasi, X2 tingkat suku bunga, sedangkan Y-nya adalah perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencari referensi? Cara mencari referensi bisa langsung diketik judulnya dan download sebanyak-banyaknya di Google Scholar atau seperti situs referensi buku dari http libgen atau http jurnal Google Scholar. Selanjutnya itu ada abstrak. Apa sih abstrak itu? Abstrak adalah yang menggambarkan paper tersebut yang terdiri dari masalah, tujuan, metode yang digunakan, serta hasil penelitian. Biasanya dalam abstrak ini menggunakan 250-350 kata. Selanjutnya ada tujuan. Jadi yang pertama itu isi dari abstrak itu terdiri dari masalah, tujuan, metode penelitian, serta hasil dari penelitian. Yang kedua itu ada paragraf. Setiap paragraf harus ada referensi. Dan yang ketiga itu hindari blog web. Yang keempat itu buku. Kelima jurnal ilmiah. Dan keenam itu rangkuman. Dan yang terakhir itu temuan lapangan. Selanjutnya itu poin-poin dalam menulis paper itu ada berbagai macam template atau bentuk dalam menulis paper. Poin yang disebutkan tadi itu poin umum atau general. Pendahuluan literatur review, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, kesimpulan serta saran. Selanjutnya ada poin-poin apa sajakah yang ada dalam pendahuluan. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi tentang mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulis karya ilmiah yang kompeten. Maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data dan fakta yang mendukung. Selanjutnya ada research gap. Research gap itu ada 2, yaitu teori dan praktek serta perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Contohnya, Rahma pada tahun 2021 mengatakan bahwa minat investasi masa pandemi menurun drastis, atau cari abstrak dan kesimpulan, setelah cari penelitian relevan dan cek hasilnya. Selanjutnya itu, dalam mencari jurnal berbahasa Inggris 2021 bisa cek bagian saran Islamic Social, Capital Islamic, Corporate Social Responsibility. Yaitu yang pertama, pakailah aplikasi Al-Quran in Word. Yang kedua, konsep dan pembahasan literatur. Yang ketiga, review kajian teoritis. Selanjutnya, cara menentukan judul yang spesifik. Contohnya itu misalnya X1-nya adalah pertumbuhan ekonomi, X2-nya kesejahteraan, dan Y-nya adalah indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, dalam paper, penulisan judul yang jangan disingkat karena tidak semua orang tahu. Contohnya itu Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI. Isi dari abstrak sendiri itu pertama menggambarkan keseluruhan isi abstrak. Yang kedua, masalah bagian secara umum. Selanjutnya, cara penulisan abstrak. Yang pertama, spasi single 1,0. Yang kedua, tulisan abstrak di tengah. Ketiga, penulisan abstrak dengan bahasa Inggris dan Indonesia. Yang keempat, tulisan bold. Yang
Kelima, bagian kata kunci dimiringkan. Selanjutnya, isi dalam pendahuluan. Jadi isi dalam pendahuluan itu terdiri dari yang pertama ada permasalahan, kedua tujuan, ketiga data, empat fenomena, kelima data grafik lebih bagus, keenam gap research, yang ketujuh perbedaan teori dan praktek, kedelapan perbedaan hasil penelitian terdahulu, yang kesembilan rekomendasi dari penelitian terdahulu, serta yang terakhir kemukakan alasan singkat. Selanjutnya, cara penulisan pendahuluan. Itu yang pertama, huruf harus kapital. Yang kedua, tulisan pendahuluan memakai rata kanan. Yang ketiga, spasinya 1,15. Yang keempat, setiap di akhir paragraf titik harus di bagian akhir, yaitu body note. Selanjutnya, landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, font pada tulisan Arab menggunakan tradisional Arabik. Yang kedua, isi arti menggunakan cetak miring dan agak menjorok ke dalam dari tulisan Arabnya. Selanjutnya, cara mengupload jurnal untuk publish. Yang pertama, lihat database yang dikasih Pak Iqbal dan lihat ada email di WA-nya. Kedua, cek akreditasnya. Apabila 4, 5, 6 lumayan mudah atau belum diverifikasi. Yang ketiga, lihat terlebih dahulu jadwal upload di bulan Oktober, yaitu Sinta. 4. Chat atau email dan minta persetujuan untuk mempublish. Yang keempat, lihat arsip terus ada 8 yang tersisa untuk publish jurnal untuk bulan Oktober. Dan jika publish akan menjadi tim co-author Pak Iqbal. Yang kelima, klik link yang tertera di database sesuai jadwal verifikasi email, lalu register terlebih dahulu, setelah itu login. Yang keenam, klik Now Submit, isi data dan checklist semua, dan save and continue. Upload file, klik artikel teks atau upload, klik continue, lalu continue lagi, add continue, save data, dan penulis berhak menjadi nama pertama. Selanjutnya, cara mengupload jurnal yang sudah diperbaiki. Yang pertama, buka email dari pihak jurnal. Yang kedua, klik linknya. Ketiga, lalu lihat apa saja yang harus diperbaiki. Keempat, setelah diperbaiki, diupload kembali ke jurnal. Kelima, klik kata add message di paling bawah setelah ada kata perbaikan. Yang keenam, lalu ganti menjadi artikel teks. Ketujuh, lalu memberikan kata-kata yang memuji pihak yang ingin mempublish jurnal kita. Yang kedelapan, selesai, pencet OK. Yang terakhir ada pengembangan hipotesis. Pengertian pengembangan hipotesis itu yang pertama, ada pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Kedua, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang makin bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Terus selanjutnya, hipotesis adalah sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.